Iya, halo, balik lagi sama Hiswa. Jadi di video kali ini aku akan memberi tutorial bagaimana caranya menganimasikan karakter Genshin-nya. Di sini saya pakai Yai Miko ya. Ya, lanjutan dari video yang kemarin. Oke, jadi pertama-tama kita akan memunculkan warnanya dulu. Caranya gampang, klik aja yang ini, View Port Shading, klik. Nah, maka warnanya sudah terlihat dan untuk ngezoom pakai tombol scroll di mouse set set set. Nah, lihat ya, tuh sudah kelihatan. Nah, terus untuk mengubah sudut pandang kita ini, klik aja di mouse, pakai tombol scroll, tekan, terus geser. Nah, geser mouse-nya, set set set. Nah, oke. Oh ya teman-teman, ini saya di sini masih pemula dan maaf kalau saya ngejelasinnya agak belibet dan kurang jelas dan mungkin tidak beraturan dan mungkin cara animasi yang saya pakai masih salah. Teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Oke, jadi bagaimana cara menggerakkan karakternya? Teman-teman klik aja salah satu bagian tubuh karakternya, bukan bagian tubuh, bagian rig. Bagian tubuh cabul banget dong. Bagian rig, misal saya bagian kanan ini, bagian tangan kirinya nih, terus mencet huruf G. G itu untuk grab, ngambil. Oke, terus gerakin aja, set 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 set. Gerakin ke atas ke bawah, tuh lihat ya, tangannya bergerak, atau ke samping, ngek, jadi panjang tangannya. Oke, terus Ctrl Z untuk unduh. Oke, dan tangannya nggak cuma bisa di grab, tapi bisa juga di rotate, diputar-putar. Caranya tekan R untuk rotate. Lihat, set set set. Ya, bisa juga tangannya digedein, jadi gede gitu. Caranya pakai scale, yaitu tekan aja huruf S di keyboard. Lihat tangannya jadi gede. Yaimi kok tangannya jadi gede guys. Oke, terus gimana kalau misalnya mau diulang aja, bisa pakai Ctrl Z ya. Ini kayak gini. Bisa juga pakai Alt S, Alt R. Nah, rotate. Tergantung misalnya teman-teman ngubahnya bagaimana. Misal mengubah lokasi si tangannya nih. Tadinya di sini jadi di sini. Set. Maka kalau mau reset bisa pakai Alt G, tapi bisa juga pakai Ctrl Z juga. Oke. Kalau misalnya teman-teman coba pastikan teman-teman ada di pose mode ya. Pose mode. Kalau di objek mode, teman-teman nggak bakal bisa menggerakkan bagian karakternya. Nggak bisa. Kalau teman-teman pencet malah kepilih semua, dan kalau digerakin malah ke bawah semua. Oke, jadi teman-teman pastikan di pose mode dulu. Kalau misalnya mau cepet nih, nggak mau klik-klik gini, tekan aja Ctrl Tab. Nah, dah langsung berubah ke pose mode. Ctrl Tab lagi untuk objek mode. Oke. Untuk membuat animasinya, teman-teman bisa mudah sekali caranya. Misal tangan ini mau kita gerakan. Nah, di sini kita akan gerakan dari atas ya, di atas nih. Oke, teman-teman tekan aja I untuk insert, terus masukkan. Kalau saya bisa pakai location rotation scale. Oke, set. Nah, terus di keyframe yang lain, di bagian frame lain, misalnya di frame ke-10, akan saya geser, set, ngek. Terus insert lagi location rotation scale. Kalau saya biasanya itu. Nah, lihat. Kalau kita play, pencet spasi kalau mau play, tangannya sudah bergerak, tapi animasinya baru ya begitu doang, tangan ke samping. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa pakai fitur auto keyframe ini. Ya inilah auto keying. Nah, jadi teman-teman bikin tangannya misal ke atas, set, langsung ada, nggak perlu tekan I lagi. Terus ke bawah, set, nah langsung ada. Jadi nggak perlu ribet. Bisa juga sambil di play, nih, sambil di play, tekan dulu si bagian tubuhnya, sambil di play, terus teman-teman gerakin gini, ngek, bisa ini kedaftar semua di keyframe nya. Jadi absurd gerakannya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai menganimasikan karakternya ya teman-teman. Wait. Hal pertama yang saya lakukan untuk menganimasikan karakternya adalah dengan memfilter dulu bagian tubuh mana yang sekiranya saya filter dulu bagian tubuhnya. Ini kan ada banyak nih, yang bagian perut ada tuh 2 3 nih. Ini kan nggak perlu semua ya teman-teman. Jadi saya filter dulu. Masih filter apa sih ya, pokoknya saya kurangin dulu lah, karena kalau ngelihat rignya rame gini nih, kotak-kotak gini rame, apalah bentuk ini melengkung gini rame, kan puyeng juga ya. Jadi
Saya filter dulu layernya. Set. Bagian ini untuk bagian ekspresi wajah jangan dihilangin, bagian ini aja. Nah, terus bagian ini kita H untuk hide. Nah, kalau misalnya mau di unhide, mau di nongolin lagi, pencet aja Alt H. Tapi di sini kan mau diumpetin aja, ya udah. Oke, saya filter dulu, filter ya, bahasanya filter ya. Nah, kira-kira begini, lihat teman-teman, jadi lebih clear ya. Rig atau bone atau apalah itu namanya, jadi lebih sedikit. Nah, jadi kita ngeliatnya nggak terlalu pusing lah. Oke, terus tahap yang kedua adalah siapin kameranya. Nah, kalau di sini saya bikin collection baru dulu, namanya kamera. Ini tuh kayak folder gitu ya teman-teman, dan si objek ini bisa dibilang kayak filenya gitu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu bikin collection dulu juga sih, tapi ini biar rapih aja. Shift A, pencet Shift A, terus ke bagian kamera. Nah, lihat, ini dia kameranya. Kameranya kan ngadep ke samping. Nah, di sini bakal saya arahin ke arah tengah. Oke, setelah semuanya. Oke, setelah semuanya di filter nih, layernya udah kita matiin beberapa. Jadi cuma bagian tulang yang perlu kita gerakin aja, ya. Nah, terus ke object mode. Nah, di sini kalau teman-teman untuk membuat animasi itu teman-teman butuh referensi. Dalam membuat animasi itu memang butuh referensi, sama aja kayak orang ngegambar. Itu kan perlu referensi juga tuh. Jadi kita tahu bagaimana karakternya akan bergerak dan lain-lain. Referensi itu banyak, bisa dari foto, bisa dari video, tapi karena ini animasi, biasanya sih dari video ya teman-teman. Dan video yang bisa dijadikan referensi itu ya banyak gitu. Video joget-joget yang lo lihat di TikTok, video cosplayer joget gimana, atau video mungkin dari adegan film sinetron atau apa, itu bisa dijadikan referensi. Iya, jadi Tapi di sini saya mau pakai referensi yang sederhana aja, yaitu orang lagi dadah-dadah ke kamera, lagi menyapa ke kamera. Di sini saya udah ada videonya. Oke, kita akan memasukkannya ke Blender, caranya gampang. Ini videonya di drag and drop aja ke sini. Set. Ya. Nah, kalau kita play, video juga akan ke play. Nah, ini video wanita dadah-dadah yang saya maksud. Halo-halo ke kamera tuh. Oke. Di sini karena kegedean saya kecilin dengan cara S untuk scale. Saya kecilin, terus akan saya mundurin ke belakang dengan grab, dengan cara huruf G, grab, terus mundurin ke belakang. Oke teman-teman, saya mau bilang maaf ya teman-teman kalau misalnya saya ngejelasinnya masih kurang jelas. Saya minta maaf sekali lagi karena saya masih pemula jadi YouTuber, dan saya juga masih pemula juga sebenarnya dalam menganimasikan karakter. Jadi maaf ya teman-teman ya, minta maaf. Semoga teman-teman paham. Oke, terus kenapa harus ada video referensinya dulu? Karena supaya kita tahu bagian tubuh mana yang tidak perlu dianimasikan. Dianimasikan. Teman-teman bisa lihat di sini. Videonya itu cuma nunjukin cewek set dada-dada doang. Jadi di sini kan kameranya nggak nunjukin ke kaki ya, cuma ke badan sama ke atas. Badan atas doang. Jadi bagian kakinya nggak perlu kita gerakin. Jadi sebenarnya supaya tahu bagian mana yang nggak perlu kita animasikan gitu. Sebenarnya kalau bagian tubuhnya yang nggak kesorot kamera pengen teman-teman animasikan, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya biasanya nggak akan saya animasikan karena ya ngapain, nggak kesorot juga gitu. Di sini scene collection kita tambahin set namanya referensi. Kalau saya pakai Inggris reference, nggak tahu tulisannya bener atau enggak. Terus drag and drop aja set si referensinya ke dalam sini. Ini tuh collection. Ini namanya collection nih. Ini tuh collection ibarat kayak folder ya. Jadi si objek-objek ini nih yang ada di bawah sini anggaplah kayak file gitu. Jadi supaya rapi kita masukkan file ke dalam folder sesuai namanya. Oke. Sini saya tambah koleksi, salah, malah gini. Oke, di sini saya akan menambahkan kameranya. Pertama tambahin lagi koleksinya. Kita ganti nama jadi kamera. Oke, terus kita tambahkan kameranya dengan cara klik Shift A. Lalu kamera pilih. Oke, di sini kameranya kan nyorot ke samping scene. Oh, kameranya ada dua ya. Mana kamera satu lagi?
Oke teman-teman, jadi tadi kameranya ngebug teman-teman, jadi saya pakai project baru ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan menambahkan kamera ya, Shift A, kamera. Nah, terus di kameranya kan ngadep ke samping sini nih. Nah, akan kita naikkan ke atas karena Yaimiko nya nggak akan kesorot kalau kayak gini. Terus kita mundurin. Set. Nah, tapi ini masih ngadep ke samping. Bagaimana caranya biar ngadep ke Yaimiko nya? Alt R supaya reset. Terus RX90. Nah, jadi kameranya sudah menghadap ke karakternya. Mungkin agak dideketin dikit. Nah, oke. Oke, jadi sekarang kita akan mulai menganimasikan karakter ini ya. Di video si ceweknya, di video ini ceweknya ngadep ke samping. Jadi karakter Yaimiko nya akan kita bikin ngadep ke samping juga. RRZ90. Nah, gini. Terus tangannya kira-kira bakal ditaruh di samping sini. Nah, oh ya teman-teman, di sini ada fitur mirror. Jadi kalau buat ngegerakin tangan atau kaki, nggak perlu ngegerakin satu-satu. Jadi langsung aja kamu ngegerakin satu bagian yang lainnya juga ikut ke ini apa, bergerak juga. Jadi nggak perlu gerakin satu-satu manual. Oke, jadi tangannya langsung aja kita taruh bawah sini, nggak bawah banget lah, kira-kira samping sini. Nah, oke, akan saya taruh sini ya, kira-kira begini. Lalu saya akan klik A untuk all, insert keyframe, location, rotation, scale. Oke. Set, di sini kita majuin frame-nya. Saya bakal bikin posenya pose kunci dulu aja, dimana pose dia mulai bergerak. Nah, di sini di frame 30 dia udah mulai ke samping, ngadep ke samping. Jadi akan saya buat si Yaimiko nya juga agak ke samping juga. Jadi di sini juga karena si ceweknya ngadep ke samping, jadi saya akan membuat Yaimiko nya juga ke samping. Oke, langsung aja di sini yang gerak bagian kepalanya, baru bagian kepalanya doang, kepala sama leher ya. Jadi kita gerakin leher dulu ke sini, set, terus R Z, set. Nah, gerakin juga, salah, rotasinya salah ini, bener deh. Nah, rotasi kepalanya salah, R Z, oh bukan ke sana, berarti R Z ke sini. Nah, dinaikin, set. Tunggu, tapi kayaknya kepalanya lehernya rotasinya agak kurang, jadi akan saya coba ya segini deh. Terus bagian si kepalanya, set, dia baru kayak gini doang. Nah, terus bagian bola matanya bikin dia sorot ke sini, ke kamera. Oke, terus teman-teman bisa klik A, I, location, rotation, scale. Oke, lanjut lagi. Di sini saya akan bikin Yaimiko nya mulai muter ke arah, mulai menghadap kamera ya, muter. Sebenarnya bisa langsung di Alt R reset, tapi dia bakal langsung muter langsung ke arah kameranya, bener-bener muternya bakal langsung ke arah kamera. Jadi saya nggak mau hal itu, jadi saya putar manual aja. Kira-kira seginian, kan tadi 90 ya, minus 40. Nah, kira-kira kayak gini. Oke teman-teman, maaf, sebenarnya teman-teman ngerti gak sih apa yang saya omongin? Maaf kalau nggak ngerti ya. kebanyakan yeping, gak pinter public speaking, apalah aku nih. Oke, kita bikin posenya, kepalanya agak nunduk, ini juga kepalanya, berarti yang tadi gua lehernya, lehernya agak nunduk. Oke, ini kepalanya sekarang kita bikin agak nunduk juga. Matanya kita gerakin lagi biar nyorot ke kamera, menghadap kita. Lalu mulutnya dibuka, terus karena dia senyum, maka akan kita gerakan yang bagian ini. Terus di sini juga matanya terlihat agak melotot, jadi
bagian ini, bagian matanya, ini ada banyak ya, ada yang melotot, ada yang begini, ada yang begono ya. Oke, gerakin bagiannya agak melotot dia. Pupilnya bisa agak kecilin, pupil atau bola matanya ya. Ini atau apalah itu namanya. Oke, alisnya boleh kita agak naikin. Boleh kita gerakin dikit ini, bagian alisnya. Nah, ini. Terus bagian perut sama pinggangnya juga kita gerakin. Salah gua, seharusnya perut sama pinggangnya dulu yang digerakin, baru leher ke kepala. Aduh, maaf. Pemula biasa. Oke, kira-kira gini. A, I, location rotation scale. Sebenarnya saya bisa pakai fitur auto keying ini, tapi cuma saya merasa kagok ya, jadi nggak saya pakai. Oke, di frame 80 dia mulai melambaikan tangan dan menghadap kamera. Oke, jadi ALTR ini akan kita reset juga. Kepalanya juga agak kita reset, tapi kepalanya agak diturunin kalau sama saya di sini, terus agak miring ke kanan. Terus dibikin dia tongolin giginya. Cara gampang, ditarik aja bagian mouth ya ke atas yang ini. Senyumnya dilebarin lagi. Oke. Alisnya naikin lagi di sini. Matanya agak diblow-in lagi dikit. Agak dimelototin lagi dikit. Pupilnya nggak usah, kayaknya udah cukup. Tangannya ini matiin dulu nih X-nya, nah biar nggak kebawa. Tangan yang sebelah kanannya, tangan kirinya dinaikin. Set bagian ininya, upper arm ya, nih upper armnya di rotate ke kira-kira RZ ke ya gini lah kira-kira. Terus tangannya juga kita rotate ya. Caranya bisa klik R 2 kali nih kalau mau rotate-nya begini. Tapi kan bisa juga manual R-nya begini, terus RZ gini beginilah. Akan saya gerakkan, klik R 2 kali kalau mau jadi kayak eyeball gini. Terus bagian tangannya akan saya gerakan R. Oke. Set. Di sini tangannya melambai ke kiri. Oke, saya juga akan buat melambai ke kiri. Ya seginilah. Agak ke sampingan sinilah, agak ke atas. Dan tangannya juga agak maju, lihat. Gini. Oke, A, I, location rotation scale. Boleh kita mundurin dulu ke 80. Nah, B berlanjut lagi, dia dadah-dadah. Di frame 100 terhenti ya videonya ya, lihat. Terus terhenti. Cara mengatasinya gampang, teman-teman bisa klik videonya, terus di frame naikin aja, jangan 100 gitu, 150. Jadi video baru terhenti ketika di frame 150. 150, setelah 150 terhenti. Oke, tambah lagi 200 misal. Oke, videonya cuma berhenti di sekitar frame 197 doang. Video yang saya pakai ya, video referensi yang saya pakai ya. Oke, dari 80 dia cuma dadah-dadah di sini. Di sini tapi dada-dadanya, kepalanya agak ke bawah. Terus yang bagian ini kepalanya jadi agak tegak, badannya jadi agak tegak. Oke, jadi di bagian sini kepalanya atau punggungnya mungkin bisa agak kita kebawahin dulu ya. Ini supaya teman-teman gak lama mindahinnya nih satu-satu kayak gini. Teman-teman bisa pilih ini, terus individual origin. Jadi ketika teman-teman pilih dua ini nih, klik ini, shift, terus pilih bagian ini, R, X. Nah, set dia langsung, pokoknya jadi lebih gampang lah. Pokoknya jadi lebih cepat lah kalau mau bikin karakternya agak bungkuk.
Oke, terus frame berapa tadi? 150. Oke, 140. Dia badannya agak tegak. 45 deh saya bikinnya. Badannya agak tegak, jadi ALTR-nya saya akan ALTR untuk mereset lagi si rotasi ininya, apa namanya, rotasi pinggang dan dadanya. Terus kepalanya akan agak saya naikin, matanya turunin. Kayak gini. A, I, location rotation scale. Oke, kira-kira kayak gini. Kalau misalnya kita play ini dari awal, dari frame 0, kita pencet spasi, set. Jadinya bakal kayak gini. Ini masih belum ya, masih belum selesai ya teman-teman ya. Masih banyak yang harus dibikin posenya. Oke, R-nya kita bikin 201 deh. Nah, oke, jadi di bagian sini, di bagian pertama, si Yayamiko langsung melotot, kok melotot? Jadi di bagian ini, awalnya si Yayamiko langsung ngadep ke samping, padahal si cewek baru gerak ngadep ke samping ketika ada di frame 17. Jadi kita klik A dulu, bagian sini bisa kita pindahin ke 17 dulu, diseret aja, digeser. Nah kayak gini kira-kira. Nah, saya bakal taruh di 15 aja deh. Set. Dan ketika dia ke sini, Yayamiko cuma ngegeleng aja itu ke kanan. Kalau kita lihat di video si cewek, dia kepalanya agak ke atasan dulu gitu. Set, set, ada transisinya ke atas terus ke bawah. Oke, jadi akan saya tambahkan si bagian kepala ceweknya ke atas di frame berapa ya? Bebas sih mau frame berapa. Saya mungkin akan coba di frame 25. Jadi kepala Yayamiko nya akan saya naikkan sedikit. Sekalian lehernya juga. Nah, terus bagian lehernya sama bagian kepalanya I, location rotation scale. Kenapa nggak semua badannya? Kan biasanya kamu tadi pakai A, pakai all gini. Nah, tapi untuk kasus yang ini karena yang gerak cuma leher sama kepalanya, jadi ya nggak perlu lah. Apa yang gerak cuma anggota badannya tuh cuma dikit, jadi saya rasa nggak perlu pakai A gini. Aku rasa nggak perlu ya. Kita lihat. Nah, ya. Oke, mantap. Tapi bagian ininya mungkin kita pindahin kali ya, jangan frame 25 ya. 21 deh. Jangan 21 juga. 23. Oke, terus kepalanya akan saya turunin dikit lagi. Dikit aja. Sama lehernya juga turunin dikit aja. Aja dikit. Nah, terus yang di insert keyframe-nya cuma bagian leher sama kepalanya aja. Location rotation scale. Di sini si ceweknya, di video ceweknya kaget. Di sini juga Yamiko juga kita bikin kaget. Tapi di bagian 50 nih. Tapi ketika di sini si mata Yayamiko-nya belum menghadap kamera, sedangkan mata si cewek udah. Jadi kita akan bikin mata dia menghadap kamera. Ya kira-kira begini. Udah menghadap kamera belum ya? Ya kira-kira begini. Nah, jadi matanya dari di frame 30 sampai 60 menghadap kamera. Dari frame 30 sampai 60 menghadap kamera matanya ya. Oke. Nah, bagian mulut juga teman-teman, bagian mulut yang ini sampai yang ini. Si cewek baru ngebuka mulutnya ketika di frame 40. Jadi kita akan melakukan hal yang sama juga.
mulut si cewek baru kebuka di frame 40. Jadi bagian yang dari 30 sini bisa kita set geser ke 40. Nah, di bagian terus kita lihat di bagian sini si cewek pas dia ngeliat ke kamera kan agak kaget gitu ekspresinya. Agak kayak gitu. Nah, karena kita jadi badannya agak dikatasin. Oke, bagian sini nih. Badan Yaya Mikonya akan agak kita katasin. Caranya G, Z, set, bagian ini aja badannya aja. Kita ke atasin, terus bagian ininya bisa kita rotate juga agak ke belakang. Ini juga agak ke belakang. Terus beloknya bisa kita tambahin dulu lah. Nah, kira-kira kayak gini. Karena yang gerak badannya tadi lumayan banyak, jadi saya pakai A aja langsung, all location rotation scale. Oke, di sini si cewek udah ngebuka mulutnya gede ketika di frame 50, maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Ini bisa kita delete, si bagian keyframe 60 ini bisa di copy, Ctrl C, di copy, terus di paste ke bagian 50. Oke. Nah, terus yang di bagian 60 kita buka lagi aja. Agak kita turunin. Nah, lebarin juga senyumnya. Oke. Nah, bagian bawahnya sini kita bisa gerakin mungkin ke arah 35 lah. Oke. Terus kita lanjut lagi mungkin di frame segini. Kalau teman-teman lihat si Yayamiko udah ngedadah dari duluan padahal ceweknya belum. Si cewek belum, si cewek orang videonya belum. Oke, jadi bagian tangannya bisa kita tahan dulu di bagian di frame 65 kali ya. Kita copy sini, copy dipindahin ke sini. Nah, terus ketika melambai, teman-teman bisa lihat Yayamiko tangannya langsung ke atas aja gitu. Sedangkan kalau si cewek ada gerakan ke sampingnya dulu. Sini saya geser. Tangannya ada ngegeser ke sampingnya dulu. Tuh. Beda ya. Kalau teman-teman lihat bagian tangannya, si Yayamiko langsung naik ke atas, sedangkan si cewek sedangkan si cewek ke samping dulu baru ke tengah. Kalau Yayamiko dari bawah langsung ke tengah. Tuh. Tuh. Oke, jadi sekarang kita tinggal digeser aja tangannya jadi ke samping. Seperti yang di videonya. Bisa lah di sini kita grab X ke samping. Nah, terus di insert. Nah, kira-kira begitu. Tapi jangan di keyframe segini deh. Keyframe 75 lah, boleh lah. Tangannya juga dibikin ke sini dulu. Terus bagian tangannya jangan langsung ke depan gini, kita mundurin dulu ke belakang. Di location rotation scale. Oke. Selanjutnya kita bisa gerakin tangannya aja. Bagian tangannya.
di sini si cewek ngegerakinnya ke kanan. Di frame 85 tangan si ceweknya ke kanan. Oke, jadi kita akan bikin tangan Yaimiko-nya juga ke kanan. R set kira-kira segini. Dia berapa? 47. 47. Oke. 47. 47 di copy aja. Terus I kali ini pakai rotation aja, rotation. Oke. Lanjut lagi ke keyframe misal 95. Nah, kita copy aja yang ini, set. Nah, terus tinggal ke R, set. Tadi berapa? 47 ya. Minus 47, set. Nah, terus dibikin lagi. R minus 47. Kenapa begitu? Kenapa angka 47-nya penting? Karena biar geser rotasi ke kiri kanannya tuh biar sama derajatnya. Makanya saya copy. Halo. Oke, selanjutnya ini sih tinggal di copy aja teman-teman. Pilih ini keyframe yang 85 yang tangannya melambai ke arah kanan terus kiri sini. Pilih juga C. Ini kan 85 sama 95, berarti beda 10. Berarti selanjutnya di 105. Ya nggak sih? Oh ya bener. Lanjut lagi 125. Oke, di sini tangannya melambai. Tapi saya rasa melambainya lambat ya. Jadi bisa kita mundurin dulu. Kita mundurin 1 jadi 84, ini 94 jadi 92. Beda berapa ini? 84 ke 92. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frame, sekitar 8 frame. Oke. Jadi dari sini 8 frame tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf teman-teman, matematika saya agak kurang. Jadi ngitungnya masih manual. 24, 32. Oke lah, kira-kira segini mungkin cukup kecepatannya. Terus di bagian yang pas agak tegak gini si ceweknya, saya ngerasa lambaian tangannya makin cepat. Tuh. Jadi bisa kita gerakin lagi. Di bagian sini beda 8 atau 48. Nah, di sini kita mundurin 2 keyframe, bolehlah 148 ke 154. Berapa ini? 6 ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Iya, beda 6. Oke, lanjut lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 166 berarti tambah 6, 172. Tambah lagi 178, 174. Ya enggak sih? 90, 196. Oke, jadi kita play coba ya. Ini dia animasi kita. Aku cek dulu apa yang kurang. Oke, di sini ceweknya ngebuka mulut ketika yang badannya agak tegak ya. Ketika badannya agak tegak si cewek buka mulut. Oke, berarti yang bagian ini kita buka aja mulutnya. Bentar, kita copy dulu aja. Copy sebelum dia buka mulut. 125. Nah, oke, di frame 145 kita buka mulutnya. Oke, I location rotation scale. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ketika melambai tangan, set malah terhenti, ada berhentinya dulu ya. Ini di 145 bagian tangan ini hapus aja. Nah, oh iya, pas ngelambaiin tangan, saya juga baru ingat bahwa ketika melambaikan tangan nih, tangannya ke kiri, misal tangan si cewek ke kiri, melambai tangan ke kiri kanan, kanan kiri ya apalah itu dia agak bergeser juga. Jadi pas tangannya melambai ke kanan, tangannya agak bergeser ke kanan gitu loh. Ini nih saya contohin, ini kan ke kanan, maka bisa kita bikin dia gerak dulu ke kanan.
Sini sedikit lah, sedikit sedikit, jangan terlalu kelihatan. Nah, location and rotation sekarang. Saya lupa tadi koordinatnya berapa. Oke. Terus di sini kita bisa bikin, karena ini ke mana? Ke kanan, ya apalah, kita agak geser juga ke arah situ. Nah, kita bisa copy lagi, diulangi ya. V V V V, oh enggak. Oke, udah di copy. V V Ctrl L, V Ctrl L, V. Kita lihat animasi gimana ketika melambaikan tangan. Langsung aja tuh ya teman-teman, bisa terlihat lebih baik lah, gerakannya jadi lebih realistis karena tangannya ikutan bergerak, ikutan berubah lokasi si tangannya ketika melambai. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa ini masih kurang apa, kurang akurat, masih kelihatan palsu, bisa gerakan tangannya agak dibanyakin lagi ke arahnya. Yang ini juga. Nah, terus seperti biasa copy paste lagi aja. Ini copy, salah, ini Ctrl C, paste 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 paste. Oh, ini kelebihan. Salah, copy paste 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 paste. Tuh ya, tangannya udah bergerak, lumayan realistis. Oke, terus di sini saya mau nambahin, ketika tangannya Yaimiko mulai muncul di frame 75, saya tuh mau munculnya tuh ketika tangannya Yaimiko tuh belum kebuka. Jadi kita bikin tangannya Yaimiko tertutup dulu. Caranya gampang. Di bagian yang ini nih, kalau teman-teman nggak ada nih tulang yang ini, teman-teman aktifin dulu di bagian ini, di layer yang ini. Nah, oke. Oke, jadi kita bisa bikin tangannya tertutup, tapi apa harus digerakin satu-satu, bone-nya, tulangnya, rignya, apalah itu namanya, harus digerakin satu-satu gini supaya nekuk. Nah, tenang aja, nggak perlu kok, nggak perlu digerakin satu-satu, kita pakai aja individual origin. Terus kita klik tulangnya, set set. Ini juga klik shift, tahan shiftnya. Jangan bagian itu, bagian ini aja. Nah, shift 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 shift. Nah, terus teman-teman tutup tangannya. Malah jelek. R Z Z. Nah, tuh beginilah kira-kira tangannya. Terus untuk nutupnya bisa pakai yang ini aja, R Z Z. Nah, tangannya tertutup. Dan sekarang Yaimiko-nya bikin jempol. Haha, kayak Bennett. Oke. Ini juga bisa ditutup aja caranya kayak tadi. R Z Z kah? Oh ya benar, Z Z. R Z Z. Nah, R Z Z lagi. Nah, terus si jarinya bisa kita daftarkan, bisa kita insert, insert aja location rotation scale. Oke, jadi ketika di sini, tangannya ketutup dulu. Oh ya, tapi di bagian sini dia juga ikut ketutupan. Kita unselect dulu, Ctrl C. Nah, dah. Nah, kita lihat hasil animasinya.
Untuk pemula ya lumayan lah. Ini sebenarnya teman-teman bisa langsung ekspor, bisa dijadiin video langsung, tapi kalau saya mau ada beberapa yang diperbaikin dulu, oke? Teman-teman bisa lihat di sini ceweknya baru tegak di mulai gerak ke posisi tegak di keyframe di frame 130. Jadi kita pilih bagian perut sama dadanya, pilih frame 80-nya, CTRL C, CTRL V. Ah, di sini mungkin pas ketika kaget bagian perutnya akan saya naikin lagi sedikit. Nah, terus ketika dia turun, badannya akan saya turunin lagi dikit. Bagian perut turunin dikit, set. Nah, baru udah di bagian sini. Kayak masih kurang pendek nuruninnya. Hah, turunin lagi berarti set 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 set. Nah, pilih bagian perutnya I, oke, insert keyframe. Oke, di sini tangannya kita mundurin, keyframe 75, location, rotation, scale. Oke, terus di bagian sini kepalanya bakal saya bikin agak ke bawah, kok bawah sih? Bakal saya bikin agak nunduk dulu. Jadi dia nggak bakal diem aja kepalanya gitu loh. Saya bikin agak nunduk ke bawah. Saya bikin kepalanya agak nunduk ke bawah. Bola matanya juga ubah dikit supaya tetap menyorot ke kamera. Oke. Soalnya kalau diem aja, bener-bener diem, itu kerasa mati, kerasa nggak hidup. Nah, makanya ada yang bergerak. Ini layarnya ya, bergerak walau sedikit dan mungkin nggak terlalu kenotis, tapi itu membuat animasi bisa jadi lebih hidup. Ya walau pada kenyataannya ya, animasi ini masih kaku. Aduh, kacau. Oh iya, kalau dilihat-lihat juga di frame 35 sampai 45, kalau teman-teman lihat si bagian dada, apa sih, kok dada sih, ya pokoknya bagian dada ceweknya dia agak ke belakang dulu, ada ke belakangnya pas pas mulai ekspresi dia ada ke belakangnya, agak ke belakang lah, ginilah kira-kira, ada kayak gininya. Nah, maksud gue gini, yang frame 50 bisa dihapus kali ya. Terus pas kayak gitu ya, pas bagian ini agak mundurin dulu deh lagi dikit.
Oke, pas di bagian dia gitunya punggungnya jadi agak ke depan. Jadi nah begini. Jangan lupa matanya. Oh ya udah nyorot ke kamera, ini udah lumayan lah. Ketika ekspresi ceweknya kaget, saya juga akan agak menaikkan si tangan ininya, tangan yang gak kesorot kamera. Jadi tangannya ada agak nekuknya dikit tuh. Oke. Oke, terus di bagian punggung dadanya juga eh apa ya? Bakal saya bikin agak miring gitu biar badannya nggak diam terus. Saya bikin agak ke samping biar animasi nggak kelihatan mati. Nah, ini kan lumayan jadi udah lebih hidup. Ya, di sini badannya tegak. 145 udah tegak, di 155 oke. Nah, di sini bakal saya bikin juga tangan lagi. Si bagian punggungnya agak normal lagi. Kok normal sih? Maksudnya saya bikin punggung lagi. Saya bikin bagian dadanya agak ke depan lagi. Nah, mana? Nah, oke. Insert lagi location rotation scale. Padahal perlunya rotation doang, tapi kita insert scale-nya juga. Kira lah ya, 190. Boleh. Jangan lupa bola matanya seperti biasa. Tadi dia agak turun, jadi agak kita naikkan set. Nah, ini dia udah nunjukin gigi, buka mulut. Terus perlahan dia menutup mulutnya lagi, nunjukin gigi. Oke, kalau gitu tinggal diturunin aja si bagian mulutnya. Agak dinaikin aja bagian mulutnya. Nah, dah. Oke. Kalau teman-teman ngerasa animasinya udah cukup bagus, walau sebenarnya di mata orang lain pasti masih jelek, tapi di mata pemula ya ini bagus lah, cukup lah. It's okay, masih it's okay animasinya ya, masih diwajarkan. Ya saya juga masih pemula, mungkin kalian yang nonton udah jago bisa ajari saya. Aduh. Oke, saya rasa bagian alisnya kali ya agak diturunin. Pas kaget, alisnya naik. Nah, pas mulai melambai, bisa kita turunin aja alisnya seperti normal. Oke, copy.
Oke, sekarang terlihat lebih baik lagi. Jadi alisnya nggak terus ngangkat, angkatnya ketika pas lagi ekspresi kaget. Gitu aja. Nah, ini bisa kita mentokin aja. Ya. Oke. Location rotation juga bisa, nggak perlu scale juga sebenarnya, karena kita sebenarnya di sini nggak mainin scale, tapi gue insert juga sama scale-nya, jadi ya emang maaf. Oke, jika dirasa animasinya sudah cukup bagus sama teman-teman dan teman-teman mau nge-export jadi video, caranya gampang. Oke, tapi yang paling penting saya lupa satu step penting, yaitu saya lupa di save. Jadi ctrls. Oke, namain kalau saya Yaemiko Animation Tutorial. Oke, udah di save, udah aman, kita siap untuk mengekspor. Oke, jadi kalau mau ngekspor jadi video, pertama teman-teman ke bagian ini dulu nih, menu outputnya. Teman-teman mau jadiin video kan, maka jangan pilih PNG, pilihlah FFmpeg ini, FFmpeg video. Oke, FFmpeg. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada start sama end. Nah, ini tuh jadi videonya akan apa? Si Blender akan mengekspor yang ada di kamera sampai frame 201 aja. Ya. Cuma sampai frame 201. Kalau teman-teman ubah jadi 10, ya jadi dia cuma ngerender gini doang. Jadi berarti 201. Oke, jadi dia bakal ngerender sampai frame 201. Terus di bagian encoding, karena kita nggak kasih musik apa-apa, jadi audio, pilih no audio aja. Kayak gini udah bagus sebenarnya settingannya. Terus pilih FPS, teman-teman mau 60 mau 30. Tapi biasanya kalau anime atau animasi, biasanya kalau anime itu 24 atau berapa ya, atau 30, cuma sekitar segitu setahuku. Jadi kita pilih 30 aja di sini, oke? Nah, di bagian resolusi ini tuh makin tinggi resolusinya, maka makin HD juga, makin jernih, makin wah gitu kualitas resolusinya, kualitas animasinya. Ini format resolusi teman-teman ya. Teman-teman juga tahu pasti resolusi itu apa. Ini resolusi videonya. Nah, ya resolusi kamera ketika diekspor jadi resolusi video. Di sini kita ada 1080. Kalau teman-teman pilih presetnya nih di bagian sini ada yang 4K juga. Jadi bakal lebih jelas lagi sih ini teman-teman, karakternya teman-teman. Oke. Di bagian sini ada sampling, render, bla bla bla. Di sini render sama viewport ini sampling. Sebenarnya gua nggak terlalu tahu ini apa. Tapi biasanya gua naikin dari 64 ke 128 atau 256 atau 512 malah. Oke, jadi sini kita naikin aja ke 128. Ini pasti mengubah suatu kualitas, tapi gua nggak tahu ngubahnya di bagian mananya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasil akhirnya bakal seperti apa, teman-teman lihat aja di viewport shading. Nah, ini yang bakal teman-teman yang di kamera ini adalah bagian yang kesorotnya, yang nanti diekspor ke video. Ya, apalah itu, bleh. Terus ini ada bloom, ada ini. Kita pakai motion blur kali ya. Motion blur. Jadi pas ngedadah-dadah ada blur-blurnya. Ya, tapi jangan max blurnya jangan panjang-panjang. Kita bikin 10px aja boleh lah. Save lagi. Oke. Nah, terus kita bikin di sini saya mau bikin si backgroundnya tadinya abu-abu jadi warna pink atau warna merah biar kayak si Yaemiko. Caranya ke sini ke word nih bagian kanan ini, pilih color, pilih warna pinknya, pink rambutnya Yaemiko deh. Nah, teman-teman bisa lihat belakangnya jadi warna pink ya, tapi di sini ini terlalu muda, akan saya agak tuakan. Nah, oke, terus teman-teman bisa langsung ekspor. Tenang aja teman-teman, ketika diekspor video referensinya nggak akan ikut ke ekspor, jadi cuma si Yaemiko dadah-dadahnya doang. Dan si rigging ininya nih, si ice dan ininya juga nggak akan ikut ini, nggak akan ikut nongol, jadi aman, cuma si Yaemiko nya doang. Oke. Kita render animation, klik render animation teman-teman, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Karena laptop saya apa namanya VGA nya ngandelin Intel Iris, jadi ekspornya jelas bakal agak lama.
Beda kalau teman-teman mungkin PC atau laptop teman-teman lebih gacor ya, ada RTX atau GTX-nya pasti lebih cepat. Karena saya coba ngandelin Intel Iris ya, jadi gini, agak lama. Jadi ditunggu aja sampai selesai. Selagi nunggu selesai, teman-teman bisa melakukan hal aktivitas lain, bisa ditinggal ngapain dulu gitu, makan, berak, main HP, ya bebas lah.